Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Salsa Kusumadewi, NPM 236211037. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pembuatan IRD. Jadi IRD atau Entity Relationship Diagram yaitu visualisasi yang membantu dalam merancang struktur basis data dengan mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Nah, langkah-langkah pembuatan IRD: yang pertama, tentukan entitas. 2, tentukan atribut. 3, tentukan relasi antar entitas satu dan lainnya. 4, tentukan primary case. Syarat primary case tidak boleh sama. Nah, di sini juga sudah ada beberapa simbol-simbol yang dipakai dalam penyusunan IRD, yaitu simbol oval, ini namanya atribut, lalu simbol persegi panjang, entity, dan yang seperti belah ketupat ini namanya relasi. Oh, ini salah ya, ada 5 harusnya. Yang terakhir itu tentukan kardinalitas. Oke. Nah, di sini IRD yang saya akan buat itu tentang aplikasi penjualan kue. Jadi akan ada 9 entity yang saya buat, yaitu entity kue, customer kios, transaksi, staf, provinsi, kabupaten, kecamatan, kota, dan desa. Dan ini juga sudah ada beberapa sedikit catatan yang akan saya buat, yaitu entitas kue sama customer kios yang benar-benar kita buat dari nol. Jadi pada saat ini saya menggunakan Figma Jam untuk membuat IRD-nya. Langsung saja kita buat, atau kita langsung aja pakai yang ini, duplikat. Pertama kita buat entitas kue. Nah, ini kita memiliki 4 atribut. Yang pertama yaitu ID kue, lalu nama kue, jenis kue, harga kue. Oke, sudah punya 5 di sini. Dan ini kayaknya agak kebesaran, jadi saya kecilkan sedikit. Ya, kayak gini. Nah, setelah ini saya hubungkan antara atribut dan antara entitas dan atributnya seperti ini. Tinggal di drag, tarik. Nah, selanjutnya sudah kita buat. Ini kita bisa langsung kasih primary key-nya yang mana yang mau kita buat. Misalnya di sini yang menjadi primary key yaitu ID kue, yang nggak akan sama antara satu dan lainnya. Selanjutnya kita buat entitas kedua, yaitu entitas customer kios. Ini maksudnya customernya itu kios gitu. Nah, terus kita buat juga atributnya itu ID kios, lalu nama kios, lalu detail alamat, lalu
jumlah pesanan kue. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita sambungkan lagi antara entitas dan atributnya. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita buat ini ID kios sebagai primary key. Setelah itu antara entitas kue dan customer kita sambung mereka bisa berelasi. Relasinya yaitu saat kue dijual ke customer kios. Nah, selanjutnya saya membuat entitas transaksi. Saya langsung drag aja dari yang udah saya bikin di atas sebelumnya. Sama aja cara pembuatannya. Jadi di sini saya sudah punya entitas transaksi yang punya atribut ID toko, ID transaksi, tanggal transaksi, ID staff, metode pembayaran, jumlah transaksi. Dan ini berelasi antara entitas transaksi dan entitas customer kios. Nah, dia berelasi dalam melayani transaksi. Jadi di sini saya masukkan ID toko sebagai foreign key ya. Ini harusnya ID kios ya, bukan ID toko. ID kios. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya juga akan ambil di sini yang sudah saya buat entitas staff. Ini ya. Nah, seperti ini. Entitas staff. Jadi dalam entitas staff ini bercabang ya. Ada dua atribut. Yang pertama tuh atribut staff divisi distribusi sama divisi penjualan. Nah, di divisi penjualan ini dia punya atribut yang isinya umur staff, alamat staff, nama staff, dan ID staff. Sama juga seperti yang di bawah ini. Nah, lalu staff ini juga bukan, ini harusnya melayaninya tuh di sini ya. Jadinya tuh staff melayani transaksi. Staff melayani transaksi. Nah, lalu di sini tuh customer melakukan. Oke. Nah, customer kios melakukan transaksi. Nah, hubungan relasinya staff dan transaksi itu melayani. Dan terakhir satu lagi tentang lokasi. Nah, di sini lokasinya saya pecah ya, entitasnya jadi provinsi, kabupaten, kecamatan, kota, desa. Seperti ini saya buat. Seperti ini. Nanti yang terhubung dengan ini
adalah customer kios. Jadi ini entitas provinsi, dia itu berhubungan dalam relasi lokasi. Jadi kan kios itu kan punya alamat. Nah, alamatnya itu saya bagi dalam entitas sendiri seperti provinsi, nama provinsi, ID provinsi, lalu dia terhubung dengan kabupaten, ID kabupaten. Ini kebetulan sudah langsung ada koordinatasnya. ID kabupaten, ID provinsi, nama kabupaten. Jadi ID provinsi di sini saya masukkan ke sini sebagai foreign key. Sama juga antara kecamatan dan kota dan juga sampai desa. Ini dilakukan untuk mencegah adanya redundansi data. Jadi alamatnya itu lebih terdata lah. Tidak ada duplikasi, tidak ada redundansi. Ini terhubung dalam relasi lokasi antara customer dan kios. Nah, karena saya buatnya seperti ini, saya akan tambahkan di detail alamatnya ini, memasukkan ID provinsi dari sini ya, dari ini, karena dia berhubungan, dia jadi foreign key di sini. Di kabupaten, ID kabupaten, ID kota, ID kecamatan, ID kecamatan, dan ID desa. Dan satu lagi yang biasanya ada di detail alamat itu, nama jalan, RT, dan RW. Jadi sudah seperti ini. Atributnya saya lebih detailkan di sini, lalu saya hubungkan seperti ini. Ya, jadi seperti ini sudah jadi ERD kita. Yang terakhir itu langkah selanjutnya kita tentukan kardinalitas antara entitas-entitas ini. Yang pertama, kardinalitas antara kue dan customer. Misalnya, apakah satu kue bisa berhubungan dengan satu customer atau enggak, banyak kue bisa berhubungan dengan banyak customer. Di sini entitasnya banyak kue bisa berhubungan dengan banyak customer ya. Terus selanjutnya ini customer kios melakukan transaksi, sama juga banyak kios bisa banyak melakukan transaksi. Jadi money to many. Lalu ini sebentar kita kasih rapi sedikit. Oke.
Selanjutnya, staff melayani transaksi. Ini juga sama, many to many. Staff bisa melayani banyak transaksi. Jadi yang berbeda di sini hanya kardinalitas antara customer, kios, dan lokasi provinsi. Ini enggak, ini juga sama. Yang beda tuh di sini. Ini customer kios banyak bisa berhubungan dengan banyak lokasi. Satu kios bisa berhubungan dengan banyak lokasi. Enggak deh kayaknya ya. Jadi banyak kios bisa berhubungan dengan banyak lokasi. Seperti itu. Yang beda tuh di sini. Provinsi, satu provinsi bisanya terhubung dengan banyak kabupaten. Ini yang beda. Ini yang one to many. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah ERD dari aplikasi data penjualan. Oh ya, kita lupa menambahkan judulnya. Seperti ini. Jadi selesai sudah runtutan pembuatan ERD aplikasi data penjualan kue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.